Halo guys, selamat datang di channel BSTP. Profit 6 juta dari saldo kecil ya. Seperti teman-teman lihat di video yang tadi ya, bagaimana cara layernya padahal saldonya kecil. Jadi ada juga beberapa yang DM dan ada juga yang beberapa yang komen ya di video sebelumnya, yang video yang kemarin saya upload. Yang ini profit 28 juta menggunakan per value gap ya. Itu tutor cara layeringnya gimana bang. Nah di sini kita akan membahas bagaimana cara layering full margin ya. Tapi perlu dicatat untuk rekan-rekan semua, full margin sangat-sangat beresiko tinggi jika tidak bisa memanage resikonya ya. Jadi meskipun saya full margin itu memiliki saldo utama dan saldo trading. Jadi kita harus memisahkan. Jadi saran saya sebelum melakukan trade, apalagi melakukan kamikaze ya, alangkah baiknya itu memisahkan saldo utama dengan saldo tradingnya. Misalkan saya siap meresikokan itu $50 atau $30, itu dipisahkan. Saldo utamanya misalkan $100, saya berani kehilangan saldo itu $50. Oke, dipisahkan $50 untuk digunakan trade, untuk dimakskan ya. Seperti yang saya bilang tadi, sangat-sangat beresiko. Nah, di sini kita akan mencoba membahas bagaimana caranya masuk layering dengan saldo yang sangat kecil. Alright? Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan ya, bagaimana cara layering dengan saldo kecil ya, teman-teman bantu like, komen, dan subscribe, bantu share juga ke teman-teman lainnya supaya channel BSTP terus berkembang. Alright? So, kita langsung saja. Jadi sebelum kita mulai, kita harus menentukan yang namanya area entry. Jadi di sini saya anggap teman-teman itu memiliki metode entry sendiri ya. Jadi sudah memiliki atau sudah mempunyai metode entry sendiri. Cuman untuk masuk layering itu belum bisa ya. Jadi belum tahu konfirmasi yang bagus itu seperti apa. Di sini kita akan membahasnya bagaimana cara layering dengan saldo minim ya, dengan saldo kecil, oke? Contoh seperti saya entry menggunakan per value gap ya. Sebelumnya tadi saya melakukan entry juga di gold di sini. Saya melakukan entry di retesan yang kedua ya. Sebelumnya di sini teman-teman bisa lihat ya, di retesan yang pertama di sini terjadi breakout ya, ada per value gap menjadi inversion per value gap, tetap bisa digunakan seperti yang saya bilang kemarin. Dia melakukan retest, tapi di sini saya telat cek ya, dia sudah play 50 pip dan 60 pip lebih ya, 60 pip. Lalu saya masuk di retesan yang kedua di sini. Saya masuk ketika retesan kedua, tapi boncos ya, kena SL. It's okay everyone. Di sini kita akan fokus membahas dulu ya, membahas cara layering yang benar ya, oke? Jadi misalkan metode entry-nya menggunakan order block di H1 ya, di time frame 1 jam, di situ ada order block. Kalau kita perhatikan range entry untuk kita melakukan entry and buy di order block ini adalah, kita bisa memperhatikan range entry-nya itu sekitar 87 pip ya, sedangkan saldo kita kecil. Contoh yang lain ya. Jadi di H1 di sini kita memiliki order block, lalu ada per value gap juga ya. Jadi kita nggak bisa langsung entry buy ketika dia masuk ke dalam area ini. Karena kenapa? Ini range entry yang lumayan besar. Kita nggak mau floating minus sampai 80 pip ya. Oke, kita pergi ke low time frame seperti yang kita lakukan tadi. Kita mencari bearish per value gap yang di breakout atau terbentuknya bullish per value gap yang press ya. Kita ke M5. Teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini awal mula dia masuk ke order blocknya. Kita bisa langsung mencari bearish per value gap dulu. Bearish per value gap yang paling terdekat ya. Ada momentum ini. Kita tandai bearish per value gap. Oke, jadi kita masuk, ini adalah area untuk full marginnya nih. Jadi kita nggak pakai area yang gede ini. Masa iya mau pakai area gede ini yang ada MC ya. Jadi kita bisa memperkecil area dengan cara seperti yang saya bilang tadi. Ketika dia masuk ke dalam order block atau per value gap di high time frame ya, sudah jelas di high time frame tuh kita mau melakukan entry and sell kah, mau entry and buy. Untuk mengkonfirmasi dengan saldo kecil, kita mau profit max nih kan, kita perlu dengan sabar menunggu terbentuknya bullish per value gap, atau kalau menurut saya enaknya itu lebih baik menunggu bearish per value gap ini di breakout. Jadi bearish per value gap ini di breakout dan di retest, kita bisa melakukan entry and buy. Teman-teman bisa perhatikan bearish per value gapnya di breakout dengan cukup bagus, di retest lalu dia naik. Kita bisa perhatikan di sini dapat berapa pip, dapat hampir 90 pip ya, hampir 100 pip. Lalu dia masuk lagi ke dalam areanya. Kita bisa perhatikan. Misalkan mau entry buy lagi ya, semasih
order blocknya belum di breakout, ini masih valid untuk mencari entryan buy. Teman-teman bisa perhatikan dalam area ini. Teman-teman bisa perhatikan di dalam area ini. Ada bearish fair value gap ya, yang harusnya digunakan untuk melakukan entry and sell. Memang ada respect sebelumnya, dia masuk sini di reject turun ya, lalu dia di breakout. Breakoutnya dia retest kembali. Di sini kita melakukan entry and buy. Range entry-nya cuman kecil sekali, cuman 10 pip, kurang dari 10 pip ya. Jadi kita bisa memaksimalkan layeringnya itu dengan cara ini. Dengan stop loss itu tipis-tipis saja. Stop loss itu kasih jarak 10 atau 20 pip dari bearish fair value gap yang di breakout ini. Kira-kira begitu caranya guys ya. Simple dan mudah sekali. Jadi marketnya langsung naik kenceng. Intinya itu harus punya pondasi dulu di H1 ataupun di H4. Kita udah jelas mau melakukan entryan buy ataupun sell misalkan ya. Lalu kita cari bearish fair value gap yang di breakout, atau kalau kita mau buy kan kita cari bearish fair value gap di breakout, retest, kita buy. Tapi yang tadi saya melakukan entryan buy di gold ya, sempak sekali nih ya. Saya menggunakan fair value gap ya. Teman-teman bisa perhatikan ada di M30 ya. M30 ini ada bearish fair value gap. Ini saya kasih lihat. Di M30 ada bearish fair value gap di breakout di retest ini. Cuman saya masuknya itu karena di retestan kedua ya. Seharusnya kita ambil di retestan yang pertama. Kita teman-teman bisa perhatikan. Yaps. Dia breakout nih, breakout dia retest. Dia naik 50 pip. Dia masuk lagi ke dalam areanya nih. Ini oke, mungkin segitu aja teman-teman. Jika masih bingung dengan konfirmasi yang digunakan seperti apa, teman-teman bisa join grup di Telegram ya, gratis. Saya mengadakan Google Meet setiap hari Senin sampai Jumat ya, trading bareng, bisa bertanya tentang fair value gap, konfirmasi, order block, seperti itu ya. Oke, mungkin segitu aja video hari ini. Thanks for support and see you the next video man. Peace.